Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ESA Podcast, Ruang Inspirasi bersama orang inspiratif. ESA Podcast menghadirkan tokoh inspiratif dari berbagai macam profesi dan dari berbagai macam cerita yang pastinya bakal menarik banget buat diulas. Nah, tetap stay tune terus di episode perdana ESA Podcast kali ini dan juga nantikan ESA Podcast di episode-episode berikutnya. Hai teman-teman, selamat datang di ESA Podcast, Ruang Inspirasi bersama orang inspiratif. Nah teman-teman, di episode perdana kali ini, ESA Podcast sudah menghadirkan narasumber yang inspiratif banget dan juga nggak kalah menarik buat didengerin ceritanya. Sebelum lanjut ya, perkenalkan, saya Lana Fitriana dari Universitas Banten Jaya sebagai mahasiswa. Nah, balik lagi ke narasumber kita kali ini, beliau ini yang mencetuskan ESA Podcast loh. Menarik banget kan? Gak sabar dong kita buat bincang-bincang sama narasumbernya. Langsung aja ke narasumbernya. Hai Kak Dardo, selamat siang. Hai, selamat siang juga. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sangat baik, sangat sehat. Sehat banget. Sehat banget. Ada tuh gimana nih perasaannya diundang pertama kali gitu dari jadi narasumber ESA Podcast di episode perdana ESA Podcast. Oke, tentunya di acara perdana di podcast ini gitu, saya diundang sebagai narasumber di acara saya sendiri sangat luar biasa, saya senang gitu. Karena ESA Podcast ini sendiri kan nantinya akan terus berkelanjutan gitu dengan narasumber-narasumber yang lain yang lebih menginspiratif lagi dan menambah wawasan teman-teman yang menonton di channel ini gitu. Tentunya di channel ESA Unbaja ya kan. Nah, tadi sempat disinggung ya kan apa soal narasumber yang sangat menginspiratif. Kalau saya pribadi, saya sendiri merasa sangat tidak pas banget dibilang menginspirasi orang gitu. Jadi maunya dibilang apa nih Kak? Oh jadi bilang gimana ya? Ya biasa aja. Oh. Tapi tidak masalah. Yang penting dalam kegiatan ESA Podcast ini kita akan memandu teman-teman semuanya dalam tuntunan tontonan yang sangat positif tentunya. Dan nanti selanjutnya kita akan insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu lagi dengan narasumber lain gitu yang bakal lebih bermanfaat buat teman-teman dan juga pokoknya sangat menarik deh. Kak Dardo ini orangnya sangat inspiratif ya bagi saya, dan pokoknya bagi teman-teman juga pasti begitu kalau dengar cerita-ceritanya nih. Oke. Nah Kak, sebelum kita bincang-bincang, boleh dong kenalan sama teman-teman? Oke, boleh banget. Boleh apa nggak boleh nih? Boleh sekali. Ya, jadi perkenalkan dulu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dardo, Ketua Umum ESA Unja atau Universitas, maksudnya English Student Association yang dinaungi oleh kampus atau lingkungan lembaga kampus Universitas Banten Jaya. Dan alhamdulillah kesempatan kali ini saya bisa hadir dan bisa mengisi sebagai narasumber di ESA Podcast perdana. Nah Kak Dardo, kan tadi Kak Dardo banyak banget tuh ya kegiatannya, berarti Kak Dardo ini orang sibuk nih. Apa sih akhir-akhir ini kesibukannya selain jadi ketua umum dan juga jadi mahasiswa? Oke. Kalau dibilang sibuk sih biasa aja. Emang biasa aja. Ya, dalam hal ini atau dalam beberapa bulan terakhir, alhamdulillah kesibukan saya menjalankan perkuliahan dan juga ada pekerjaan dari tanggung jawab saya gitu, di tanggung jawab saya di selain hari-hari normal kayak Sabtu, Senin sampai Minggu, Senin sampai Jumat saya ada bekerja hari Minggu dan Sabtu. Dan selain itu saya fokus perkuliahan dan juga di organisasi. Gitu. Tadi kan Kak Darul mention ya tentang kampus Universitas Banten Jaya. Kenalan dong Kak sama kampusnya. Oke. Kampusnya ada di mana gitu? Oke,
Universitas Banten Jaya ya. Tentunya buat kita sangat familiar, tapi teman-teman yang di sana mungkin ada yang belum tahu gitu. Apa sih Universitas Banten Jaya itu dan di mana sih gitu kan. Jadi Universitas Banten Jaya ini adalah salah satu universitas yang ada di Banten, tepatnya ada di Serang. Nah, buat lokasinya itu sendiri ada di daerah Ciwaru ataupun Warjok dan ada yang di Boru, kampus lainnya. Nah, tentunya banyak sekali berbagai fakultas, ada fakultas pendidikan, teknik dan yang lain-lainnya. Tentunya teman-teman bisa memilih sesuai dengan keinginan teman-teman untuk kuliah atau melanjutkan pendidikan dari sekolah menengah atas ke perkuliahan. Kalau mau daftar bisa nanti datang saja kampus untuk pendaftarannya. Oke. Kalian tuh dari jurusan mana? Oke, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan, dan seperti yang kita singgung di awal, ESA Podcast, mungkin teman-teman juga masih bingung nih, apa itu ESA Podcast gitu kan. Nah, jadi kita ambil kata dulu dari ESA. ESA itu sebenarnya adalah himpunan mahasiswa jurusan yang dinaungi oleh pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi ESA ini ada singkatannya, English Student Association. Kenapa sih Kak Dardo bisa milih kampus Universitas Banten Jaya sama milih jurusan pendidikan bahasa Inggris? Kan biasanya cowok-cowok milihnya teknik gitu kan, jurusan teknik gitu. Biar lebih kayak gagah ya. Iya, biasanya cowok-cowok milih teknik kan, Kak. Oke. Nah, kenapa saya memilih di kampus Universitas Banten Jaya dan mengambil pendidikan bahasa Inggris? Tentunya ini banyak lika-likunya, Elena. Karena apa? Karena dari beberapa opsi perkuliahan yang saya inginkan gitu atau yang saya ingin masuki, ternyata belum mencukupi saya belum dapat rezekinya aja Iya. untuk bisa masuk ke situ. Dan alhamdulillah ketika mendaftar ke sana ke sini dan saya bisa masuk ke Universitas Banten Jaya gitu. Dan kenapa mau ambil pendidikan bahasa khususnya ya? Jadi saya mengambil fakultas pendidikan khususnya di bahasa Inggris ini untuk melanjutkan ataupun ingin meneruskan dari keluarga saya yang notabene orang-orang yang masuk ke dunia pendidikan gitu. Jadi saya ingin masuk ke pendidikan bahasa Inggris khususnya itu, dan kebetulan saya juga suka bahasa Inggris. Jadi bisa terjun ke pendidikan bahasa Inggris. Oh, jadi penerus gitu ya. Ingin meneruskan. Nah, Kak Dardo, sebelum kita masuk ke bincang-bincang yang dalam banget nih ya, dalam banget tuh. Katanya, saya dengar-dengarnya Kak Dardo ini orang perantauan. Bener nggak? Dari mana nih Kak Dardo? Oke, kalau dibilang perantau iya, saya perantau, cuman sudah lama saya merantau, cukup lama sih, berapa tahun ya. Dari SMA berarti perkiraan 4 ataupun 6 tahun lah. Jadi saya kecil di Indramayu, tepatnya Indramayu di salah satu provinsi Jawa Barat. Nah, di sana saya kecil sampai pendidikan menengah pertama. Kemudian setelah itu saya meninggalkan kota kelahiran saya dan pindah ke Serang, Banten untuk melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas gitu, dan kuliah saat ini. Nah, topik saya penasaran banget nih ya sama Kak Dardo. Kan Kak Dardo orang perantauan ya. Ada nggak sih culture shock gitu dari tinggal di Indramayu sama tinggal di Serang gitu, kagetnya gitu? Atau orang-orangnya kayak gimana, makanannya kayak gimana? Pasti ada bedanya dong. Oke. Jadi gini, mungkin kalau culture shock sendiri buat saya pertama kali dari Indramayu ke sini ada gitu. Jadi lingkungan itu kan, kalau di sini orang-orang kota, sementara saya itu di sana benar-benar di pedesaan tempat saya, di perkampungan. Jadi ketika masuk di sini, saya tidak biasa dengan lingkungan perkotaan dengan ciri bahasa dari orang-orang di sini gitu kan, menggunakan kata-kata yang terlalu bebas atau tanpa batas, karena di sana kan masih Jawa dengan menjaga kesopanannya gitu, ataupun ketidakenakannya kalau misalnya berbicara senonoh gitu kan. Jadi kalau dibilang culture shock yang pertama itu dari segi pembawaan pembahasan dari orang-orang di kota gitu.
Kemudian kalau makanan sama aja nih. Sama aja ya? Bahkan orang-orang sini mengadaptasi makanan dari sana ya. Baru tahu. Karena banyak makanan Jawa kan kayak warteg segala macam, iya. Itu. Kalau misalkan ada lagi yang saya kaget ketika saya ke Serang, khususnya ke Serang ya. Mm-mm. Saya kan di sana di Indramayu Cirebon. Kalau di Cirebon itu menggunakan bahasa Jawa yang apa ya? Yang sama persis kayak orang-orang Serang pada umumnya menggunakan bahasa Jawa, yaitu Jasen. Nah, jadi ketika saya telusuri, ketika heran kan kok orang-orang sini yang orang-orang kota itu ada juga yang berbicara orang-orang kayak orang Indramayu, orang Cirebon pada umumnya. Nah, pas dari situ saya mencari historisnya, ternyata orang Cirebon dan Indramayu ada pengaruh dulu ke daerah Serang gitu. Ke daerah Banten khususnya. Makanya ada kalau di Banten ada Jawa Serang. Ternyata ada pengaruh dari Kesultanan Cirebon pada waktu itu. Jadi kultur Solo pasti ada. Cuman beberapa tidak terlalu banyak. Oh, ini ilmu baru nih ya. Ternyata katanya bahasa Jawa Serang ini ada apa, Kak? Pengaruh dari Cirebon, Indramayu. Betul. Gitu. Nah, balik lagi nih Kak ke topik sebelumnya. Boleh dong kenalin lebih dalam lagi tentang Esa. Boleh. Dari mana dulu nih? Dari ketumnya dulu. Ya, apa namanya, memperkenalkan ESA ya. Jadi tadi sudah di-mention dari awal, kalau ESA ini adalah himpunan mahasiswa jurusan yang dilingkupi atau atas dasar perlindungan dari Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris. gitu. Nah, kalau ESA sendiri, kita ini sama seperti organisasi-organisasi lain pada umumnya di kampus gitu kan. Ada program kerja, ada juga kegiatan-kegiatan di dalamnya yang tentunya untuk belajar bersama teman-teman dalam berorganisasi gitu. Tentunya kita berbicara organisasi, mungkin teman-teman masih bertanya ilmu apa sih yang dikasih di organisasi gitu kan. Nah, kalau dibilang ilmu di organisasi itu memang tidak sama dengan ilmu di perkuliahan. Kalau di perkuliahan itu kan ilmu-ilmu yang diajarkan tentang yang saya masuk bahasa Inggris. Iya. Ya, saya dapat ilmu soal pengajaran bahasa Inggris itu karena saya masuk pendidikan. Tapi ada ilmu yang tidak diajarkan dalam kelas, yaitu masuk dalam organisasi. Kita belajar soal kepemimpinan, kita belajar soal manajemen waktu dan yang lain-lainnya yang tidak diajarkan dalam lingkungan kelas itu, lingkungan kampus itu. Makanya kita menyediakan ini untuk wadah teman-teman belajar pengembangan dirinya biar menjadi lebih baik seperti itu. Oke, di SA itu ada berapa departemen sih Kak? Kalau di ESA sendiri untuk saat ini ada 4 departemen. Yang pertama ada eksternal, kemudian ada internal, ada PAO, dan yang selanjutnya ada divisi media. Nah, dari keempat divisi ini atau departemen ini itu memiliki fungsinya masing-masing gitu, ataupun memiliki tugasnya masing-masing. Kayak misal di internal ini tugasnya untuk untuk lebih lagi memberikan wawasan ke teman-teman ataupun ke anggota yang ada di English Student Association ini. Kemudian ada eksternal dengan kegiatan-kegiatan luarnya, kayak kemarin kita mengadakan ESA Agustus School ya. Kemudian mengadakan juga ESA Charity, itu tanggung jawab dari eksternal yang luar biasa waktu itu. Mungkin Telema juga tahu ceritanya bagaimana dan mengikuti kegiatan itu. Itu seru banget. Dan selanjutnya ada PAO. PAO ini adalah pemberdayaan aparatur organisasi. Di dalam PAO ini fungsionalnya yaitu untuk mengharmoniskan lingkup ataupun lingkungan organisasi. Misalkan pastikan di dalam lingkungan itu ada yang namanya perbedaan-perbedaan ataupun ketidakharmonisan atau berbeda pendapat yang akhirnya memecah belah satu sama lain. Nah, tugas PAO ini untuk menyatukan itu gitu. Dan juga dalam hal ini PAO sangat lebih dominan ataupun sangat memperhatikan teman-teman anggota dalam pengembangan keharmonisannya itu dengan lingkungan. Keharmonisan himpunan ya. Ya. Dan terakhir itu ada departemen media. Di dalam departemen media ini kita khususkan dalam pengembangan di media sosial.
teknologi gitu ya. Ya, betul. Kalau teknologi mungkin lain lagi. Ini lebih ke Media sosial. media sosial ataupun dokumentasi dan lain-lain. Jadi ini adalah departemen baru di kita gitu, yang fungsinya sangat luar biasa tentunya. Karena di era sekarang itu apa-apa serba kamera, Ya, selalu internet gitu kan. internet gitu. Nah, tentu dengan hal ini kita memanfaatkan untuk teman-teman juga dapat mudah mengakses kegiatan kita, dapat mudah mengakses eh, apa saja yang telah kita lakukan di dalam kegiatan organisasi gitu. Dan tentunya hal ini sangat positif dan salah satunya ini adalah ESA Podcast gitu kan, yang saat ini kita laksanakan perdana atau pertama kalinya dengan Departemen Media itu. Nah, itu semuanya tentu semuanya memiliki fungsionalnya masing-masing. Yang insya Allah nanti kedepannya juga dari BMK ini atau Departemen Media Komunikasi ini akan mengadakan kegiatan dokumentasi yang lebih kayak misalkan kayak ESA Podcast dikembangkan lagi ataupun kita bakal mengadakan apa namanya pendokumentasian kegiatan selalu di setiap kegiatan gitu. Oh, banyak banget ini. Ya. Nah, proker apa aja sih Kak? Kan Kak Dabel ini sebagai ketua umum gitu. Ada proker lain nggak selain ESA Podcast? Yang belum diadakan gitu, iya. Oke, sebenarnya kegiatan-kegiatan kita atau program kerja kita selalu berjalan. Maksudnya setiap bulannya ada kegiatan. Cuman dalam hal ini kita ada beberapa kegiatan akbar yang menaungi itu di bagian eksternal biasanya. Jadi kemarin kita sudah mengadakan 2 kegiatan. Yang pertama itu School dan yang kedua itu ESA Charity ya kan. Nah, dan sekarang ada kegiatan ESA Podcast yang kalau ESA Podcast ini kan yaitu kegiatan bulanan gitu ya kan. Nah, program kerja bulanan. Nah, terus juga ada juga kalau event akbar juga ada nanti ESA Competition kan, ada juga kegiatan travel dan yang lain-lainnya. Tentu hal ini tujuan dan fungsinya untuk pengembangan keanggotaan di organisasi. Orang-orang yang dalam organisasi kita kembangkan dalam kegiatan-kegiatan itu. Nah, saya masih ingat dari kutipan Jalaluddin Rumi. Bagaimana bisa tajam pisau yang kau pegang jika tidak ada gesekan? Jadi di organisasi itu selalu digesekkan atau selalu ada gesekan-gesekan di dalamnya. Kenapa diadakannya kegiatan-kegiatan itu? Kegiatan itu sebenarnya adalah pentajaman atau proses pentajaman keanggotaan yang ada di dalamnya. Atau biar teman-teman bisa lebih baik lagi, kita adakan kegiatan-kegiatan itu sambil menjahit, lebih mudahnya seperti itu. Nah, terus juga dalam beberapa program kerja terakhir ini kita akan memfokuskan pada kegiatan ESA Competition dalam waktu dekat. Jadi perkiraan kemungkinan ESA Competition kita laksanakan bulan Agustus ya. Bulan Agustus. Teman-teman mungkin yang nonton dari Kota Serang, teman-teman SK SMA, nanti siapa aja kita akan mengadakan kegiatan kompetisi perlombaan bahasa Inggris di lingkungan Kota Serang, gitu. Ya tentunya tidak hanya belajar dari pembelajaran buat kita sendiri, tentunya juga buat teman-teman di luar sana, anak-anak SMK dan SMA yang ambil ataupun turut mengikuti kegiatan ini, mempersiapkan perlombaan mereka nanti dalam kegiatan ESA Competition, gitu. Nah, ya mungkin program masih banyak yang belum terrealisasi, tapi kita bertahap gitu untuk kegiatan kita selanjutnya ada program kerja harian, bulanan dan juga tahunan. Insya Allah tetap berjalan. Dinantikan ya Kak proker selanjutnya. Tadi kan ESA Charity sama ESA Goes to School, boleh ceritain nggak sih Kak? Apa sih ESA Charity itu sama ESA Goes to School tuh apa sih? Oke. ESA Charity itu apa? ESA Goes to School itu apa? Iya. Jadi ESA Goes to School itu kita kan berkeliling sekolah-sekolah yang ada di Kota Serang. Jadi kemarin itu perkiraan ada 10 atau 12 sekolahan, 12 kalau masalah 12 sekolahan yang kita kunjungi sekolahannya untuk kita berikan pengajaran ke sana. Pengajaran bahasa Inggris atau itu ada kewirausahaan dan satu lagi ada multimedia, ya benar. Itu kegiatan berjalan selama 1 bulan. Jadi setiap
setiap 3 hari sekali itu kita pergi ke sekolahan tertentu gitu. Nah, itu Agustus itu. Tentunya kegiatan ini juga sebagai, apa ya, pengajaran dari teman-teman yang dijadikan, ataupun yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan pengajaran ke anak-anak SMA atau SMK, betul. Dan kemudian ada Esa Charity. Esa Charity ini tentu kegiatan yang tidak asing buat teman-teman, kegiatan pengabdian, di mana kegiatan ini diadakan setiap bulan Ramadan dan setiap tahunnya dilaksanakan agenda rutin dan agenda wajib. Dan kemarin kita agendakan di daerah Cimoyan, ya, Mas. Cimoyan. Kegiatan Cimoyan, alhamdulillah di sana sangat antusias warganya menyambut kita gitu. Dengan apa ya, dengan ramah ya. Kita sangat merasa diangkat lebih ataupun bahagia lah atau senang karena masyarakat sangat ramah ke kita waktu itu, walaupun waktunya cuma sebentar ya, 3 hari. Ya. 3 hari. Masyarakat di sana juga sangat menyayangkan kenapa 3 hari doang gitu kan. Padahal dari masyarakat di sana sangat antusias, sangat senang kita hadir di sana, anak-anak juga pada senang kita di sana. Jadi ketika kita cuma 3 hari kayak wah kok cepet banget gitu kan, padahal kita pengen lama-lama bersama kalian. Ya kita waktu itu memang sangat menyayangkan karena waktu juga sempit gitu 3 hari, dan kita udah mengimbangi dengan perkuliahan kita. Kalau misalkan lebih dari 3 hari waktu itu mungkin akan berbenturan dengan perkuliahan di kitanya gitu kan. Jadi saya ambil 3 hari untuk teman-teman bisa mengadakan perkuliahan dan juga bisa mengadakan kegiatan waktu itu. Nah, seperti itu. Dengar pas di Esa Charity katanya Esa nyumbang 200 bibit pohon nih. Oh iya. Ini sangat ini ya, sangat apa ya, luar biasa pengambilan bibit pohon waktu itu. Jadi Ada kisah sendirinya tuh ya. tentu ada kisah tersendiri di sana. Jadi kita memberikan 200 bibit pohon di daerah Cimoyan. Di sana ada bibit pohon albasiah, yang pertama albasiah, yang kedua dati, dan yang terakhir itu mahoni. Jadi kita beri ke kampung Cimoyan untuk dikelola sama warga di sana gitu. Dan alhamdulillah warga di sana sangat senang kita berikan bibit itu, dan kita juga sangat senang bisa membantu masyarakat di sana. Dan perjuangan kita pengambilan bibit pohon itu luar biasa ya, karena kita harus mengangkut bibit itu dari satu tempat berjalan ke bukit di atas gitu. Jadi penanaman di atas, kita tempat tinggal waktu itu di bawah. Kita naik ya kan, kita angkut semuanya pakai motor. Awal pakai motor, cuman di pertengahan ketika masuk lagi ke pelosok hutan gitu kan, pelosok perkebunan, kita harus jalan dengan membawa bibit-bibit itu gitu. Jadi perjuangannya sangat luar biasa dan sangat menguras energi. Cuman alhamdulillah kita di situ dapat hikmah. Jadi kita mengambil hikmahnya ada gini. Kita akan merasakan sebuah kesenangan ketika kita lelah dan letih berjuang. Ya. Dan kita sangat senang gitu bisa membantu masyarakat gitu, walaupun memang kita lelah, tapi ketika melihat senyum masyarakat sudah terbantu dengan penanaman bibit itu, rasanya terbayarkan gitu lah itu. Ya, seperti itu. Itu kan charity ya. Charity itu proker tahunan, ada nggak sih di ESA yang proker bulanan atau mingguan gitu? Oh ada. Jadi nanti setiap minggu kita ada kegiatan yang namanya English Study Time. Nah, jadi ada kegiatannya khusus anak-anak belajar berbicara 1 hari itu dalam minggu itu untuk khusus bahasa Inggris. Tidak bicara dengan konteks bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Nah, tentunya pembiasaan ini akan memberikan dorongan untuk teman-teman terbiasa berbicara bahasa Inggris. Dan juga ada program mingguan lainnya, yaitu kajian di mana nanti diisi dari ilmuwan-ilmuwan ataupun pengajaran bedah buku dan yang lain-lainnya. Kalau program kerja bulanan kayak misalnya IASA Podcast sekarang yang kita saksikan ini adalah program kerja bulanan yang diadakan oleh divisi atau departemen media. Nah, dan ada lagi dari tadi internal di NDMPK, dan satu lagi ada
apa PAO. PAO ya. PAO ini ada program kerja yang namanya kalau tahunan di PAO itu ada ESA9. Jadi nanti ada ulang tahun dari English Student Association di setiap tanggal 28 Juni, bentar lagi nih. Jadi nanti bentar lagi kita mengadakan kegiatan milad. Dan programasi kita bicara soal PAO, jadi ada program kerja mingguan, bulanan, yaitu kajian tentang keorganisasian. Nanti PAO akan melakukan akan menyediakan tempat untuk kegiatan kajian itu, gitu. Dan ada juga kegiatan dari eksternal. Nah, kegiatan eksternal tentunya kegiatan akbar tadi yang mungkin dibilang kegiatan tahunan ya, tahunan semua, tapi berjalannya banyak gitu. Ada beberapa agenda, ada 5 agenda yang nanti akan berjalan seperti itu. Nah, balik lagi nih Kak ke Charity, kayaknya saya penasaran banget ya sama Charity. Tahun depan nih, gitu kan. Ini kan proker tahunan. Tahun depan bakal kemana sih Kak? Oke. Buat Charity ke depan itu saya serahkan ke periode selanjutnya. Karena itu tergantung keputusan periode selanjutnya ketika ketua umum baru yang memutuskan gitu. Oh, nggak maju ke periode kedua nih. Kayaknya sudah dicukupkan saja deh, karena saya rasa saya harus fokus ke skripsi nanti. Kayaknya teman-teman juga bisa dong komen ya buat ceritain tempat tinggalnya gitu, biar kita bisa jadi referensi gitu ya buat Charity berikutnya. Iya. Jadi sedikit cerita ya. Jadi dari sebelum-sebelumnya Charity itu tempatnya jauh. Kayak ke Malimping, kemarin lagi juga masih daerah dekat daerah Malimping juga. Nah, tahun ini kenapa kita diadakan di daerah Serang? Karena kita berkolaborasi dengan anak-anak SMK dan SMA. Jadi kita mengajak teman-teman SMA dan SMK untuk dapat mengikuti kegiatan kita gitu kan. Kita belajar di sana, kita belajar bersosial bersama di lingkungan warga Cimoyan. Dan alhamdulillah waktu itu teman-teman ikut andil alih gitu, ataupun ikut serta dalam kegiatan ESA Charity waktu itu di daerah Cimoyan. Dan tentunya hal ini sangat membantu teman-teman SMA dan SMK dalam pengembangan sosial mereka gitu. Ya, jadi pengalaman sendiri ya. Pengalaman sendiri betul. Ya, itu. Oke, itu tentang Charity nih ya. Nah, sekarang tentang sekarang yang kita jalanin nih SH Podcast. Tadi kan Kak Dardo udah ngomong sedikit nih tentang SH Podcast, boleh dong jadi jelaskan lagi tentang SH Podcast. Oke, saya Kenapa sih Kak bisa ini bisa apa ya, kayak adain SH Podcast dong kayak gitu. sayang dulu ya. Iya. Jadi kenapa sih bisa adanya ESA Podcast? Sempat kepikiran apa sih kalau bisa adanya ESA Podcast gitu ya? Jadi gini teman-teman, seperti yang saya singgung sebelumnya, makanya di era sekarang itu era digital gitu. Teman-teman belajar semuanya pada nge-YouTube gitu kan, pada searching internet segala macam. Nah, makanya diadakannya ESA Podcast ini untuk memberikan akses lebih mudah kepada teman-teman yang di luar sana untuk belajar gitu. Iya. Jadi ketika kita adakan podcast gitu kan, dengan narasumber-narasumber yang memberikan pengalaman ataupun menceritakan pengalaman mereka atau memberikan ilmu-ilmunya, kalian bisa tonton saja di YouTube gitu, ataupun di Spotify nantinya. Dan tentunya hal ini membantu teman-teman untuk bisa akses lebih mudah mendapatkan ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, SH Podcast nih bakal menghadirkan siapa aja sih Kak? Atau bisa aja gitu ya, kasih clue buat episode berikutnya. Episode 2 yang siapa yang bakal jadi narasumbernya. Oke. Tentu dari narasumber selanjutnya ada tokoh ataupun ada tokoh masyarakat di Banten. Nanti kita akan undang, cuman tidak secepat yang kita perkirakan gitu. Mungkin pertemuan episode 1, 2, 3, 4, 5 atau selanjutnya kita tidak tahu. Kita nantikan saja, nanti ada salah satu tokoh masyarakat atau tokoh pemerintahan yang akan mengisi podcast kita gitu.
Jadi Esa Podcast ini pastinya bakal ngasih informasi gitu ya, nggak tentu Esa doang ya gitu. Iya, tentunya. Jadi yang di luar-luar juga. Iya, Mungkin di kampus juga ya, boleh nanti. tentang kampus gitu, Ah, tentang jurusan gitu ya. kan. Gimana sih jurusan bahasa Inggris gitu Hmm. kan. Ya, eh, nanti bertahap saja gitu ya. Kita bakal bertahap dari bawah dulu, nanti pelan-pelan sampai tinggi ke atas. Hmm. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk kita loncat dan terbang gitu. Iya Ya, sih. Kita merangkak dulu. perangkak dulu nanti bisa berjalan, bisa berlari. Heeh. Nah, tadi kan kita ngomongin organisasi, ngomongin himpunan. Nah, caranya masuk organisasi nih Kak, gimana? Oke. Tahu pakai orang dalam nih masuknya. Oke, tentunya dalam organisasi kita sendiri ya, yang di ESA, kalau teman-teman pengen masuk organisasi himpunan di ESA gitu. Caranya mudah, kalian daftarkan diri di ESA, ini maksudnya di Universitas Banten Jaya gitu. Kemudian kalian ambil pendidikan bahasa Inggris, dan selanjutnya kalian daftarkan diri kalian untuk ikut himpunan mahasiswa jurusan ESA Unmaja. Sangat Oh iya ya. ya. Nah, itu kan cara masuk Esa Unbaja itu cuma tinggal masuk jurusannya aja nih. Iya, Nah, tips and trick nih Kak, Hmm. betah di himpunan. Oke. Kan biasanya kan kita ada naik turunnya gitu. Hari pertama, semester pertama kita semangat banget buat masuk organisasi, buat masuk himpunan, tapi semester berikutnya kayak ogah kayak gitu. Itu gimana Kak biar kita semangat lagi berorganisasi himpunan? Oke. Tentu setiap orang memiliki caranya masing-masing ya. Kalau cara saya menyemangati diri itu yaitu mengingat tujuan saya. Apa tuh tujuannya? Ya, jadi gini. Saya masuk organisasi tentunya tidak semena-mena karena masuk. Yes, tidak semena-mena karena ngikutin aja itu, ngikutin alur, enggak. Jadi masih ingat tuh waktu Mbak menjadi mahasiswa baru, saya belum tahu apa-apa dan sangat pemalu, sangat sungkan untuk berbicara. Tapi ketika saya dikenalkan dengan organisasi himpunan ini, gitu, saya bisa belajar dan saya ada yang ingin diraih dalam ikut di organisasi ini. Jadi saya ingin public speaking saya lebih bagus, kepemimpinan saya lebih baik, dan saya ingin mengembangkan diri saya lebih grow up lagi gitu. Nah, makanya ketika diwadahkan gitu dalam konteks organisasi ini, saya mengikuti tujuan itu. Ketika saya malas ataupun sangat jenuh ketika di organisasi, saya ingat lagi, saya tujuannya apa sih di organisasi. Tujuannya ingat lagi seperti itu, dan saya bangkit lagi ke titik bawah atau keterbukaan saya itu. Biar lebih semangat lagi. Tentunya ada penyemangat dari teman-teman pastinya, gitu kan. Teman-teman pasti memberikan kita motivasi gitu. Saya di sini bisa nyaman juga ada teman-teman kan, gitu, ada segala macam. Ketika saya malas, kemungkinan saya tergerus dengan kemalasan saya sehingga saya tidak ikut organisasi, dan ketika saya tidak ikut organisasi, otomatis teman-teman saya yang ada di organisasi tidak bisa saya jumpai lagi. Makanya saya lawan kemalasan itu dengan mengingat tujuan saya agar saya bisa grow up lagi di organisasi dan bisa berkumpul dengan teman-teman lagi gitu. Seperti Itu tips tariknya ya. Yap. Nah, sebelum jadi ketua umum nih, ada gak sih pasti ada sih track recordnya sebelum jadi ketua umum. Oke. Ini menarik nih. Track record saya mungkin tidak banyak ya. Aku tidak banyak. Mungkin lah jadi ketua OSIS gitu. Oh ya. Jadi kita berbicara ketua umum dulu. Jadi ketika saya di organisasi, karena mungkin saya sangat dominan gitu dalam public speaking dan yang lain-lainnya, sehingga saya diamanahkan untuk menjadi ketua umum. Tapi track record saya selalu di organisasi himpunan ini ketika waktu SMA dan SMP ya, saya batas sampai SMP aja. Dulu saya SMP, saya
ikut dalam organisasi OSIS ya, sangat familiar OSIS gitu. OSIS saya menjabat sebagai wakil ketua waktu itu, wakil ketua OSIS. Oh, bukan ketuanya tapi wakil ketua. Wakil ketua. Saya wakil waktu itu. Tapi nggak beda jauh dong wakil ketua sama ketua OSIS itu. Sangat jauh karena wakil biasanya mengikuti alur, Oh. mengikuti keputusan ketua, itu wakil ya. Tapi ketika saya masuk SMA, saya SMA di pesantren, waktu itu pesantren di Ciamas itu Nurul Ilmi Darun Najah 14. Saya ikut organisasi di sana, pernah di bagian pendidikan waktu itu, di bagian bahasa, dan selagi di bagian pengajaran kalau nggak salah. Tapi sama aja pendidikan sama pengajar. Saya dua itu. Dan alhamdulillah saya belajar dari situ, kemudian beralih ke kampus dengan pengalaman saya sebelumnya. Saya sudah terbiasa dengan lingkungan organisasi dan kemudian saya bisa mengadaptasi dengan cepat ke organisasi. Gitu. Jadi karena tadi dibilang saya lebih dominan dan saya lebih banyak berinvestasi di dalam organisasi sehingga saya diamanahkan atau lebih tanggung jawab sebagai ketua ini semesta. Gimana perasaannya jadi ketua umum itu? Perasaan jadi ketua umum ya? Iya. Sangat senang. Sangat senang. Tapi sangat senang tadi kayak Ya senang, jujur ini senang. Senang ketika saya sudah menyelesaikan program kerja yang saya saya cantumkan di awal kepriodean gitu. Dan sangat senang ketika melihat kepengurusan bisa mengembangkan dirinya masing-masing. Dan saya sangat senang ketika diri saya ada perubahan yang lebih baik. Dan yang terakhir saya sangat senang ketika mungkin saya sudah menyelesaikan amanah ini. oh sangat senangnya pas. Ya itu rasa senang yang saya rasakan gitu, yang akan saya rasakan dan juga yang sedang saya rasakan. Dan sebagai ketua umum himpunan nih Kak, pastinya ada dari anggotanya yang nggak semangat gitu. Oke. Gimana sebagai ketua umum mengharmoniskan kekeluargaan itu? Iya. Kalau dari saya, ketika ada teman-teman di dalam organisasi yang merasa sudah malas ataupun segala macam, kita tentunya tidak memaksa dari teman-teman juga untuk mengikuti kegiatan, karena ketika teman-teman ada kesibukan lain ataupun memang merasa tidak enak badan dan yang lain-lainnya, ya istirahat dulu saja gitu. Tapi ketika memang ada waktu luang, maka disarankan untuk ikut kegiatan, karena ketika pelantikan juga kan kita sudah bersumpah bersama, berdiri bersama gitu. Nah, tapi untuk mengatasi itu semua tentunya kita selalu ada kegiatan-kegiatan setiap minggu atau setiap bulannya untuk kumpul-kumpul bareng gitu, untuk menjaga keharmonisan itu gitu. Nah kalau sudah di penghujung nih ya. Udah di penghujung. Iya. Nggak kerasa banget nih kita bincang-bincang dari tadi. Betul. Satu pertanyaan lagi Kak. Oke. Bukan pertanyaan sih tepatnya, tapi lebih ke harapan Kak Dardo buat Esa Podcast, buat Esa itu kayak gimana harapannya? Tentu harapannya banyak ya. Saya sangat berharap banyak sekali ketika saya menjabati ketua umum. Jadi harapan yang saya sangat harapkan itu terrealisasinya semua program kerja yang ada di organisasi. Dan harapan di Esa Podcast ini, saya harap kedepannya terus berjalan. Bukan hanya di periode sekarang, tapi periode-periode selanjutnya juga tetap berjalan. Esa Podcast tentunya akan menuntun teman-teman yang ada di luar sana, dapat menginspirasi teman-teman kita dan yang lain-lainnya. Harapannya itu, dan semoga dalam perjalanan periodean saya ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Kak Dardo terima kasih udah bincang-bincang banyak nih tentang himpunan gitu. Mungkin itu salah satu inspirasi saya gitu dari cerita Kak Dardo ini. Mungkin teman-teman juga pasti bakal
terinspirasi dari cerita Kak Dardo. Nah, teman-teman, terima kasih sekali lagi buat Kak Dardo udah datang di Ya, episode sama-sama. perdana Esa Podcast. Nah, tadi kan harapan Kak Dardo banyak banget. Nah, semoga tercapai, semoga Amin. terrealisasikan. Ya Allah, amin. Nah, teman-teman, terima kasih sudah nonton Esa Podcast di episode perdana kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya yang gak kalah menarik buat ditonton dan gak kalah inspiratifnya. Terima kasih teman-teman, saya Lana Fitriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.